Pemirsa, awal tahun ini Indonesia langsung dihadapkan pada ujian cuaca ekstrim. Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa, merendam ribuan rumah warga, memaksa warga mengungsi, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pendidikan. Curah hujan yang tinggi dan terjadi secara terus-menerus diperparah pasang air laut dan kondisi atmosfer global membuat banjir meluas dari Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Kami bahas di siang hari ini, pemirsa. Banjir masih melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Pemirsa, ini kami tampilkan beberapa lokasi yang sampai hari ini masih terdeteksi banjir. Kita mulai dari paling kanan, pemirsa, Pasuruan. Banjir merendam 8 desa di Kecamatan Winongan, air menggenangi desa Prodo, Winongan Kidul, Winongan Lor, Bandaran, Lebak Sidepan, Perataan, dan Menyarik. Bencana ini berdampak pada ribuan kepala keluarga. Lalu kita bergeser ke sebelahnya, ada Lamongan di sini, pemirsa. Luapan Bengawan Jero ini menggenangi wilayah di 5 kecamatan, yakni Kali Tengah, Turi, Deket, Gelaga, dan Karangbinangun. Jadi air banjir tidak hanya merendam permukiman dan lahan pertanian, namun juga mengganggu aktivitas pendidikan. Banjir sedikitnya merendam 92 lembaga pendidikan. Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika Lamongan, Sugeng Widodo, menjelaskan bahwa hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Lamongan dalam beberapa hari terakhir memicu kenaikan debit air Bengawan Jero. Nah, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lamongan mencatat luapan Bengawan Jero merendam hampir 5.000 lebih rumah warga serta menggenangi 7.125 hektar lahan pertanian yang tersebar di 5 kecamatan. Kita bergeser, pemirsa, ke Kerawang kali ini. Untuk wilayah Kerawang sendiri, pemirsa, luapan Sungai Citarum memicu erosi dan secara perlahan mengikis fondasi rumah warga di bantaran sungai. Sementara di Bekasi, jebolnya tanggul Sungai Citarum di Kampung Bendungan, RT 03 RW 05, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Ini menyebabkan air sungai meluap. Air merendam ratusan permukiman warga. Lalu di Jawa Tengah, pemirsa, tepatnya adalah di wilayah Kudus. Kita bergeser kali ini ke Jawa Tengah. Bahwa sejak Jumat 9 Januari pemicu banjir di 38 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Bencana ini memaksa 2.000 lebih jiwa mengungsi ke 14 lokasi pengungsian. Selain banjir, longsor juga terjadi di 135 titik yang tersebar di 14 desa di 3 kecamatan. Sementara untuk Pati, luapan Sungai Silogonggo ini memicu banjir setinggi hingga 1 meter. Air merendam permukiman warga Dukuh Ngantru, Desa Mustokoharjo yang berada tepat di bantaran sungai. Jadi secara keseluruhan banjir menggenangi sekitar 9.000 rumah di 112 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Curah hujan tinggi memicu meluapnya Sungai Silogonggo dan menyebabkan banjir. Itu dia, pemirsa, beberapa wilayah-wilayah yang sampai hari ini terdeteksi mengalami banjir. BMKG menjelaskan bahwa kehadiran bibit siklon tropis 97S di Samudra Hindia yang berpadu dengan penguatan monsun Asia dan fenomena seruakan dingin ini memicu pertumbuhan awan hujan masif di sepanjang pesisir utara Jawa. Kondisi ini diperparah oleh aktifnya gelombang atmosfer MJO dan juga Rossby ekuatorial yang membawa pasokan uap air berlebih sehingga menciptakan cuaca ekstrim dengan intensitas hujan yang melampaui batas normal. Nah, situasi kian kritis karena hujan ekstrim ini terjadi tepat pada puncak musim hujan dan bersama dengan fase bulan baru yang memicu banjir rob. Jadi pasang air laut yang tinggi mengunci aliran air dari daratan sehingga limpasan hujan dari wilayah seperti Demak, Kudus hingga Pekalongan ini tidak bisa mengalir ke laut dan merendam permukiman lebih lama. Nah, Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan untuk bergerak cepat menangani dampak banjir yang melanda sejumlah daerah di Pulau Jawa. Presiden juga meminta agar langkah mitigasi diperkuat, khususnya di wilayah yang rawan bencana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden sudah menerima laporan terkait banjir, tanah longsor, dan genangan air di berbagai wilayah. Selain itu, Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera mengidentifikasi wilayah dan zona yang berpotensi mengalami banjir, rob, maupun genangan air akibat tingginya curah hujan. Nah, identifikasi ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun langkah antisipasi dan mitigasi. Dengan langkah ini, pemerintah berharap bisa mengurangi dampak bencana serupa di masa mendatang. Jadi di tengah cuaca ekstrim yang masih berlanjut, kewaspadaan menjadi hal utama. Pemerintah sudah terus berupaya melakukan penanganan dan mitigasi, sementara masyarakat diharapkan saling menjaga dan mengikuti imbauan petugas dan semoga situasi segera membaik. Untuk membahas berkenaan dengan waspada banjir di Pulau Jawa ini, sudah bergabung dari luar studio, ada Ida Pramuwardani, Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG. Selamat siang, Bu Ida. Ya, selamat siang Mas Anggi. Ya, kita sudah melihat ada beberapa wilayah yang kalau dirata-ratakan ini berada di utara Jawa ya, Ibu Ida ya. Iya. 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 Penjelasan BMKG sampai hari ini apa nih, Bu?
Ya, ada beberapa fenomena cuaca yang memberikan potensi peningkatan hujan di wilayah Jawa. Sebenarnya tidak hanya di wilayah Jawa saja, Mas, tapi juga Ya, di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, sampai dengan Nusa Tenggara Timur. Tadi sudah disebutkan, yang pertama adalah bibit siklon. Nah, kalau sebelumnya itu 2 hari lalu yang menjadi pemicunya adalah 97S, namun kemarin 97S sudah punah, tapi masih ada bibit siklon 91S yang ini juga memiliki dampak yang sama, yaitu menimbulkan daerah konvergensi atau pertemuan angin yang menyebabkan peningkatan hujan di sepanjang wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian juga tadi disebutkan monsun Asia yang paling tidak sampai dengan tanggal 23 Januari atau esok hari, ini masih cukup kuat sehingga menyebabkan potensi hujan yang lebih intensif dan juga durasinya lebih lama di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kemudian penguatan monsun Asia ini juga ditingkatkan juga atau didukung oleh adanya seruakan dingin Asia, yaitu adanya massa udara yang terdorong dari benua Asia dari dataran tinggi Siberia masuk ke wilayah Indonesia yang sangat kuat, sehingga menyebabkan pengangkatan massa udara yang hangat di wilayah dan juga lembab di wilayah Indonesia, sehingga wilayah Indonesia bagian selatan diprediksi dapat dilanda cuaca ekstrim sampai dengan esok hari, bahkan sampai dengan beberapa hari ke depan. Kemudian juga tadi Median Oscillation, kemudian gelombang ekuator seperti Calvin, kemudian Rossby ekuator yang juga aktif, dan juga kelembapan udara tinggi serta faktor atmosfer pada skala lokal yang cukup kuat. Kemudian di beberapa wilayah juga teramati sampai dengan esok hari adanya potensi peningkatan pasang air laut yang dapat berpotensi menyebabkan banjirop yang ini tentu saja dapat memperparah wilayah-wilayah di sekitar pesisir, terutama di sekitar pesisir utara Jawa Barat sampai dengan Jawa Tengah, kemudian pesisir NTB, dan juga pesisir sekitar Kalimantan. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik. wilayah-wilayah tadi, Mas Alba. Berarti curah hujannya naik tinggi, kemudian air lautnya juga ada kenaikan begitu ya. Jadi airnya berkumpul semua, Bu Ida. Seperti itu ya penjelasan singkatnya ya. Baik, Bu Ida. Jadi kondisi ini potensi atau juga yang dibaca ke depannya akan kena wilayah mana saja dan akan berapa lama berlangsung? Ya, berdasarkan hasil pengolahan data atau pemantauan terakhir sampai dengan 3 hari ke depan atau sekitar tanggal 24, meskipun ini akan terus berlanjut ya, bahkan sampai dengan Oke. seminggu ini sampai dengan tanggal 28, 29 itu potensi cuaca ekstrim dapat terjadi, terutama di wilayah Jawa, yaitu wilayah Banten, DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga wilayah Lampung. Kemudian di wilayah Bali ini juga potensinya cukup tinggi sampai dengan minggu ini. Kemudian Nusa Tenggara Barat ini juga hari ini diprediksi peningkatan hujannya sangat signifikan sampai dengan 3 hari ke depan. Meskipun nanti di tanggal 26, 27 juga ada peningkatan. Kemudian juga Nusa Tenggara Timur. Dan untuk wilayah lainnya, Papua Pegunungan ini juga ada potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan lebat. Yang perlu diperhatikan di sini sampai dengan 2 hari ke depan, sampai dengan esok hari, ini wilayah Banten, kemudian Jakarta termasuk, dan juga Nusa Tenggara Barat. Begitu, Mas Ani. Oke, Banten, Jakarta, Nusa Tenggara Barat 2 hari ke depan ini harus tetap waspada begitu ya Ibu Ida. Bu Ida, peringatan dini Ya, apa yang kemudian sudah disampaikan tim dari BMKG ke Pemda untuk mengantisipasi cuaca ekstrim ini? ya baik, Mas Agi. Kami secara rutin tentu saja sudah memberikan peringatan dini cuaca ekstrim, baik itu peringatan dini 3 harian, peringatan dini cuaca sesaat atau nowcasting, dan juga BMKG 2 hari lalu di hari Senin juga sudah memberikan press release atau informasi berupa rilis potensi peningkatan cuaca ekstrim di wilayah sekitar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dan juga sudah kami distribusikan ke stakeholder, instansi terkait, media, dan juga dipublis di website dan juga sosial media BMKG. Seperti itu, Oke, Mas. Dan tentu saja baik. ini di beberapa wilayah juga sedang dilakukan upaya pengurangan dampak berupa operasi modifikasi cuaca. Gitu, Mas. Oke, kemudian bagaimana dari Pemda ini atau seharusnya Pemda ini kemudian merespons adanya peringatan dini dari teman-teman BMKG supaya mitigasinya lebih efektif? Ya,
Baik, tadi saya sudah sampaikan beberapa pemerintah daerah juga sudah merespon dan sudah melakukan kegiatan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampak dari cuaca ekstrim ini, termasuk di Jakarta atau Jabodetabek dengan area operasi di Jabodetabek dan juga Jawa Barat, serta Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Jadi wilayah-wilayah tersebut sebenarnya untuk Pemdanya sendiri sudah merespon informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Selain wilayah lainnya juga ada dilakukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Sulawesi Selatan yang beberapa waktu lalu juga terjadi cuaca ekstrim. Begitu Mas. Baik, Bu Ida, satu hal lagi, Bu Ida, apakah kondisi ini berpengaruh terhadap warga yang ingin berpergian menggunakan kapal laut atau juga udara? Ya, tentu saja yang paling berpengaruh adalah masyarakat yang ingin bepergian atau melakukan aktivitas pergi menggunakan armada, baik itu transportasi darat dan juga udara. Tentu saja untuk laut juga, terutama wilayah yang ada di sekitar perairan di mana bibit siklon tropis 97S terbentuk, yaitu di sekitar perairan selatan Nusa Tenggara Barat sampai dengan Nusa Tenggara Timur. Kemudian masyarakat yang ingin bepergian dengan armada pesawat itu juga perlu berhati-hati karena adanya cuaca ekstrem ini, adanya awan-awan yang cukup besar dan intensif ini dapat juga mengganggu perjalanan selama lepas landas, kemudian pendaratan maupun ketika berada di udara seperti itu, Mas. Baik, Ida Pramuwardani sebagai Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, terima kasih atas informasi Anda. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.